selamat siang buat anak-anak kami. Kita akan kembali membahas materi kita, yaitu bab 11, membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Masih lanjutan dari materi kita mengenai membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Pada hari ini kita akan membahas kegiatan 4 buku paket halaman 84, yaitu tentang belajar dari cerita. Mari kita lihat video cerita tersebut. Dalam kesehariannya, suster ini memimpin retret. Karena di Filipina ada kebiasaan untuk melakukan retret setidaknya setahun sekali. Suatu hari, suster ini ditangkap oleh tentara MILF. Selama dalam penyekapan, suster ini dilayani oleh seorang perempuan Muslim. Beberapa hari kemudian, suster ini dilepaskan dan kembali ke kesusteran. Saat terjadi pertempuran antara tentara pemerintah Filipina dan tentara MILF, banyak orang dari kalangan MILF yang tertangkap, termasuk suster perempuan Muslim yang melayaninya selama disandera, ikut tertangkap dan ditahan di markas militer. Mendengar hal itu, suster memutuskan untuk mengunjungi perempuan Muslim tersebut. Usai perkunjungan, sang suster bertekad untuk mengeluarkan perempuan ini dari tahanan. Maka dia melakukan upaya pembebasan. Namun ternyata tidak mudah. Dia harus meyakinkan banyak pihak, mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Tetapi akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Militer mengizinkan perempuan ini dikeluarkan dari tahanan. Tapi dengan syarat, sang suster harus menjadi pengawas dan penjamin bahwa perempuan Muslim tersebut tidak akan kabur. Tiap minggu, suster harus mengantar perempuan ini untuk melapor ke markas militer, dan suster pun menyetujuinya. Setelah bebas, suster mengajak perempuan Muslim ini ke kesusteran. Namun timbul masalah, tidak ada kamar kosong di susteran. Maka mau tidak mau, suster harus berbagi kamar dengan perempuan Muslim ini. Keesokan pagi, suster bertanya pada perempuan Muslim ini, apakah ia bisa tidur nyenyak semalam? Perempuan Muslim itu menjawab bahwa ia tidak bisa tidur. Lalu suster bertanya, kenapa? Perempuan Muslim itu menjawab dengan terus terang bahwa dia merasa takut suster akan membalas dendam dan membunuhnya dengan diam-diam. Mendengar hal itu, suster pun menjawab bahwa ia juga tidak bisa tidur karena takut dibunuh juga. Kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil ternyata mengendap di bawah sadar seseorang. Hal ini menjadi beban bagi orang tersebut. Pada saat-saat tertentu, beban ini muncul secara tidak terduga. Itulah yang terjadi pada suster dan perempuan Muslim ini. Alam sadar mereka mengatakan bahwa dua orang ini sudah berteman. Namun tiba-tiba alam bawah sadar mereka muncul secara tidak terduga. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Apakah kamu juga pernah memiliki ketakutan atau ketidaksukaan terhadap orang atau teman dari latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda? Memang tidak mudah untuk berpikir positif dan membangun solidaritas dengan sesama yang berbeda latar belakang dengan kita. Apalagi jika sejak kecil sudah ditanamkan rasa curiga dan kebencian terhadap mereka yang berbeda dengan kita.
Namun, kamu harus mengubah cara berpikirmu, apalagi sebagai orang Indonesia yang memang hidup dalam masyarakat majemuk. Kita terpanggil untuk peduli dan solidar pada sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hukum kasih yang diajarkan Yesus harusnya menjadi pedoman hidup kita untuk peduli dan mengasihi dan menunjukkan solidaritas kita pada sesama tanpa memandang berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama. Bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat diwujudkan sebagai remaja Kristen, yang pertama, menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu. Yang kedua, menghargai penganut agama lain, semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, baik itu kaya maupun miskin. Nah, yang terakhir adalah tugas. Tugas untuk pertemuan ini ada, yang pertama, tuliskan nats Alkitab tentang persaudaraan yang rukun. Tuliskan nats Alkitab tentang persaudaraan yang rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, tugasnya tuliskan jenis-jenis agama yang diakui di Indonesia. Nah, tuliskan jenis-jenis agama yang diakui di Indonesia, negara kita. Yang ketiga, berdasarkan cerita yang ada di kegiatan 4 tadi, tuliskan kepanjangan MILF. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah dengan semangat. Sekian dan terima kasih.